Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh hati kita berlimpah syukur karena kita merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan saat kita beristirahat. Dan kini kita telah terbangun kembali bersama mengawali hari di hadirat Tuhan, yaitu di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM saat ini dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, edisi hari ini Selasa 14 April 2026, kita akan belajar sebuah tema menjauh dari Tuhan yang diambil dari kitab Yunus pasal pertama ayat pertama sampai ke-17. Dan karena itu mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami, karena Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang kami beristirahat. Engkau telah memulihkan tubuh kami dengan kekuatan dan kesegaran, dan hari ini kembali kami membuka mata. Sebuah hari baru telah Engkau bentangkan di hadapan kami. Tetapi Bapa, kami tidak akan melangkah tanpa perlindungan dan penyertaan-Mu. Karena itu kami, segenap sahabat Petra, berteduh dan kiranya Engkau bersabda di tengah-tengah kami, supaya kami boleh melewati hari ini dan menggenapi rancangan Tuhan yang agung atas kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema menjauh dari Tuhan, mari bersama kita mendengar pembacaan firman Tuhan atau kitab suci terambil dari kitab Yunus pasal pertama ayat pertama sampai ke-17. Demikian sabda Tuhan dalam sebuah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain,
Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tidak asing dan berulang-ulang kita mendengar kisah Yunus. Bahkan kita pun menjumpai beberapa orang diberi nama Yunus. Kita tahu siapa Yunus dan kita tahu kisahnya. Namun tidak banyak orang yang tahu apa arti kata Yunus. Tahukah sahabat Petra, sejatinya nama Yunus artinya adalah merpati. Jadi Yunus layak diberikan sebagai nama, karena merpati berarti juga menunjukkan nama yang begitu indah. Merpati adalah lambang perdamaian, karena selalu hidup rukun, tidak pernah ribut patuk-mematuk. Merpati bahkan lambang sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Kita masih ingat ketika Nabi Nuh melepaskan burung gagak, ternyata kembali. Tetapi saat melepaskan merpati, kembali dengan batang daun zaitun, di sanalah ada pengharapan daratan yang telah mengering. Di sana ada perdamaian bahwa penghukuman Tuhan akan berakhir. Kita juga bisa melihat
merpati juga menjadi lambang ketulusan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya berarti merpati adalah sesuatu yang putih, bersih, suci, dan tulus. Tetapi sahabat Petra yang dikasih Tuhan, merpati yang satu ini yaitu Yunus sangatlah berbeda. Karena bukan merpati yang setia, tetapi merpati yang ingkar janji, bahkan merpati yang menjauh dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan memilihnya? Kalau begitu mengapa Tuhan memanggilnya sebagai nabi? Apakah jangan-jangan Tuhan salah pilih? Sekali lagi, bukan merpati yang tulus, bukan merpati yang setia, merpati yang ingkar janji. Bahkan kita mendapatkan bahwa Yunus pun bukan merpati yang penuh dengan kedamaian. Yunus justru hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Dia lebih ingin melihat kota Niniwe yang besar itu luluh mendapat penghukuman. Bahkan juga merpati yang tidak dapat dipercaya. Ia diutus ke Niniwe tetapi malah melarikan diri ke Tarsis. Hatinya pun juga tidak tulus ketika Tuhan akan menghukum dan akhirnya Tuhan membatalkan. Justru Yunuslah yang kemudian marah-marah. Ia kecewa dan dia lebih senang jika kota Niniwe tertimpa oleh musibah. Sungguh, ketika Tuhan membatalkan penghukuman, Yunus benar-benar menjadi marah hingga kecewa kepada Tuhan. Inilah Yunus, anak Amitai, merpati yang menjauh dari Tuhan, yang ingkar janji, yang tidak damai, dan juga yang tidak tulus. Tetapi bagaimanapun juga harus kita akui, Yunus adalah nabi yang istimewa. Kisahnya dan pengalamannya akan selalu kita kenang. Paling tidak ada dua alasan. Pertama, Yunus adalah satu-satunya nabi yang diutus Allah sampai ke negeri asing untuk menyampaikan firman Tuhan. Ke kota Niniwe di luar Israel, Yunus memberitahukan firman Tuhan kepada orang-orang kafir. Dan di sini kita bisa sebut, Yunus memiliki panggilan seakan-akan sebagai misionaris di ibu kota kerajaan Asiria, yaitu di kota Niniwe. Tentu sebuah panggilan yang begitu hebat, membawa firman Allah ke bangsa-bangsa lain. Kedua, keistimewaan Yunus juga mengisahkan pengalamannya yang tidak ada duanya. Seorang nabi yang menginap 3 hari 3 malam di perut ikan dan ia tidak mati. Saking uniknya pengalaman ini, bahkan Tuhan Yesus sendiri menggambarkan pengalaman akan kematian dan kebangkitannya dengan gambaran dengan peristiwa Yunus, yaitu di dalam perut ikan seperti Kristus di dalam kubur selama 3 hari. Yunus, nabi yang istimewa, diutus keluar dan juga pengalaman istimewa di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Tetapi sahabat Petra yang dikasih Tuhan, justru apa yang dilakukan Yunus mencerminkan kemanusiaan kita, yaitu kecenderungan untuk menolak. Kecenderungan untuk menunda, yaitu kecenderungan untuk tidak taat pada Tuhan dan ingkar janji. Yunus sang merpati yang lambangnya setia, damai, dan tulus diutus dan dipanggil, pergilah ke Niniwe. Tetapi justru diam-diam membeli tiket di Yafo hendak melarikan diri ke Tarsis. Niniwe itu jauh. Niniwe itu melelahkan, Niniwe itu penuh resiko, Niniwe itu daerah kering. Yunus takut dan Yunus bisa menjadi kecewa. Jauh lebih kecil resikonya, bahkan jauh lebih banyak menyenangkannya kalau pergi ke Tarsis.
bagaimanapun Tarsis tidak akan seburuk Niniwe. Dan itu juga pertimbangan-pertimbangan yang selalu kita gunakan ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil untuk bertanggung jawab menyelesaikan studi. Tetapi berapa banyak mahasiswa yang menunda-nunda kelulusannya. Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Bisa menjadi majelis atau terlibat pelayanan yang lain. Tetapi kita lebih merasa sibuk. Dan kita merasa waktu yang jauh lebih berharga kita gunakan di rumah daripada menggunakannya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Itulah yang terjadi. Dan karena itu mari kita belajar. Ketika Tuhan tetap memanggil, ketika Tuhan mengutus, ternyata Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan melepaskan. Yunus bisa melarikan diri ke Tarsis, tetapi hanya untuk sementara dan tidak untuk selama-lamanya. Tiba saatnya melalui gelombang badai, Yunus harus menyerah. Yunus harus dimasukkan ke dalam laut karena panggilan dan tugas yang ditetapkan Tuhan harus tetap dipenuhi. Demikian juga terkadang kekerasan hati kita, ketidaktaatan kita membuat kita harus mengalami goncangan-goncangan hidup. Supaya kita mau mendengar, supaya kita tetap memenuhi tugas panggilan kita. Badai tidak akan berhenti sampai Yunus dilempar ke laut, ditelan ikan lalu dimuntahkan ke darat, dan kembali kepada tugasnya mewartakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Kita pun juga bisa punya pengalaman yang sama. Karena itu daripada kita harus berlelah-lelah dengan goncangan-goncangan hidup. Bila kita diutus Tuhan, pergilah. Tetaplah ke Niniwe seperti Tuhan kehendaki. Jangan pernah mempertimbangkan untung rugi, menawar hingga kita melarikan diri ke Tarsis. Jangan menunggu sampai kapal kita diterjang, kehidupan kita digoncang badai. Dan masih ada satu lagi sahabat Petra yang sebaiknya kita renungkan. Karena dikisahkan bahwa dalam pelayanan ke Tarsis justru Yunus turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah, terbaring di situ dan tertidur nyenyak. Kapal terancam badai begitu hebat, tetapi justru sang nabi tertidur lelap. Bahkan memiliki banyak impian di mana setiap orang terancam akan binasa. Bukankah terkadang ini pun yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai persekutuan ataupun gereja? Kita dipanggil, tetapi kita memilih untuk beristirahat, tertidur lelap dengan segala kesibukan-kesibukan urusan-urusan kita pribadi, urusan internal gereja. Lupa bahwa kita adalah utusan, lupa bahwa kita hadir seharusnya di tengah dunia yang sedang tergoncang ini. Tanpa sadar, kita pun melakukan kesalahan Yunus. Ketika saat ini dunia dilanda ketidakadilan, ketika saat ini dunia terancam di bawah bayang-bayang perang, ketika saat ini dunia mengalami kerusakan alam, tetapi bahkan gereja pun sibuk dengan agenda-agendanya, seperti Yunus yang tertidur, yaitu dibuai mimpi dan tidak peduli. Dunia diliputi oleh bencana, oleh banyak goncangan, tetapi gereja pun tertidur dan tidak peduli. Dunia meratap karena penindasan, ketidakadilan yang terus-menerus tidak tertahankan, tapi lagi-lagi gereja, orang percaya tertidur dan tidak peduli. Sungguh aneh, bahkan harus kita akui sangat memalukan. Karena di mana seluruh awak kapal yang lain, yang kafir sibuk menyelamatkan kapal. Tetapi yang mengenal Tuhan seperti Yunus yaitu sang nabi malah tertidur nyenyak, dibuai mimpi dan tidak peduli. Dan itu pun masih dilakukan oleh kita dan oleh gereja-gereja saat ini. Di sanalah sang nahkoda kemudian membangunkan Yunus.
mengajak agar Yunus berdoa kepada Allah. Betapa memalukan. Apakah kita justru mendiamkan dunia yang berguncang hanya karena kita merasa sudah diselamatkan? Tetapi justru yang lebih memalukan lagi, semua guncangan terjadi karena sang nabi Yunus melalaikan tugasnya. Disitulah seluruh kapal diguncang oleh badai. Bukankah jangan-jangan krisis karena selama ini kita diam dan tidak peduli, seakan-akan terlelap? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perhatikan, disinilah Allah tetap berotoritas. Ia tidak memilih menyelamatkan Yunus karena dia sekalipun seorang nabi. Justru Allah menyelamatkan seluruh kapal dan harganya sang nabi harus dibuang ke laut. Allah menghendaki dunia diselamatkan, dan kita orang percaya, gereja harus mau membayar harganya. Kiranya tidak perlu harus dibuang ke laut atau masuk dalam perut ikan, tetapi kita sungguh hadir memenuhi tugas panggilan dan mewartakan kasih karunia Allah di tengah dunia yang terluka dan menderita, yang diguncang dengan berbagai badai kehidupan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, janganlah jadi merpati yang ingkar janji, nabi yang justru menjauh dari Tuhan. Kita telah dipanggil, kita menjadi milik Allah, dan kita memenuhi panggilan Tuhan. Jadilah pribadi yang seperti merpati sejati, tulus, suci, damai, dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri perenungan sabda Tuhan ini dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersukacita atas sabdamu yang telah menerangi kehidupan kami dan meneguhkan bahwa kami hidup bukan dengan rancangan keinginan kami, tetapi sebagai utusan-utusan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang menyatakan segala kebaikan, pertobatan, dan pemulihan. Terima kasih atas sabdamu. Dan kini kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini, memohon tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kami pun juga memohon bagi segenap sahabat Petra yang sakit, Tuhan lawat, dan oleh jamahan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh darah kudus-Nya, Engkau membasuh, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Lindungi segenap Adi Yuswa, pendengar sahabat Petra yang lanjut usia. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan. Tuhan mengiringi mereka dalam damai sejahtera. Berkati setiap keluarga kami. Jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuntun anak-anak kami, baik di dalam pembelajaran atau pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Kami berserah dalam tuntunan tangan-Mu. Kiranya segala keagungan rancangan-Mu dalam kehidupan kami digenapi melalui karya dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lanjutkan kehidupan hari ini sungguh sebagai saksi Kristus yang setia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih pemeliharaan Allah Bapa, dan kasih penghiburan dalam pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya.
Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi edisi Selasa 14 April 2026. Dan dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jika di dalam kebersamaan kita yang singkat sekalipun terselip ucapan tutur kata saya yang tidak berkenan. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.